Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 29 Mei tahun 2024 pukul jam 18.48 kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam lagi ya. Dengan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari ini ya teman-teman ya. Kita besarkan dulu. Boom. Ya, terungkap saham BBRI hancur terus. Lah ini masih turun lagi nggak Pak Firman? Ya, kita akan ungkap mengenai topik ini ya teman-teman ya. Kira-kira kapan nih Pak saham BBRI turun? Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Kita dapatkan sumber informasinya terbaru ya, masih anget nih ya, dari medcom.id. Ya, ini ada dua sektor ini bikin IHSG ambles ya, yang menyebabkan IHSG turun itu ya salah satunya adalah BBRI. Nah itu kenapa Pak Firman? Ya jadi kenaikan imbal hasil tersebut dampak dari sikap petinggi The Fed ya, yaitu Presiden Fed Minolesnel Neskari ya bacanya apa ya, yang mengatakan bahwa tidak akan mengesampingkan kenaikan suku bunga tambahan apabila tekanan inflasi muncul kembali ya. Inilah biasanya bumbu-bumbu. Nah kita akan kesampingkan hal ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah sebuah data ya yang terbaru, nanti kita akan ungkap secara detailnya. Kita akan ungkap siapa pelakunya yang menurunkan dari saham BBRI ini ya, dan siapa yang punya kepentingan masuk ya, dan bagaimana strateginya mengenai dari saham BBRI lagi ambrol ini Pak Firman ya. Seperti itu kita akan ungkap untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk itu jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham ya. Seperti itu, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau beli ada di tangan kalian masing-masing. Oke. Kalau kita perlihatkan ya dari saham BBRI ini tuh rontok ya, nanti pikiran kalian akan diadu domba mengenai fundamental ya. Laporan keuangan yang bagus ini kenapa kok rontok seperti itu? Loh Pak Firman ketawa. Tenang saja Bapak Ibu, ini juga ada ilmunya. Ya, simak ya video kali ini. Nah, kita akan cek dulu. Ya, kira-kira siapa yang buang barang ya? Bandarnya itu siapa? Nah, ini Bapak Ibu kita sudah ungkapkan ya. Nah, di sini yang buang barang itu adalah ZP. Timnya siapa itu Pak Firman? Yang Ono. Pak Firman kok tahu? Ya tahu. Ya, ini Bapak Ibu semua ya. ZP itu buang barang sekitar 1,6 juta lot. Ya, terus ada MG ya yang mencoba untuk menaikkan, dia juga nggak kuat, diguyur juga sama ZP, turun ya seperti itu. Nah, ini kalau dalam dunia saham, kalau yang masuk di kelas akademis saya itu ini namanya di markdown. Apa itu Pak Firman? Jadi memang sengaja diturunkan, gunanya untuk apa? Untuk menjaling psikologis lagi ya, partisipan lagi. Memang harus diturunkan, wajib ya, harus diturunkan ya. Nah nah ini kalau misalkan investor pemula itu dia akan dihadapkan dengan ini Bapak Ibu semuanya. Nah laporan keuangannya padahal bagus loh. Ya, kenaikannya itu sangat tinggi ya. Yang tadinya 6,8 triliun net income-nya terus naik menjadi 15,5 triliun dan tahun 2024 ini sudah ada laporan keuangannya bahwa saham BBRI ini naik ya menjadi 15,8 triliun pendapatnya. Loh, tapi kok sahamnya rontok? Ya, seperti ini. Nah, nettingnya berapa Pak Firman ya? Sekarang tadi itu buang barangnya sekitar 2,0 triliun dalam satu hari ya. Berarti ini deras sekali nih ya. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya ini Bapak Ibu. Ya, ini pelakunya ZP buang barang. Ya. Pertanyaannya, apakah ini ada afiliasinya Pak Firman? Afiliasi dalam bentuk apa ini? Ya, apakah memang diturunkan dulu? Bisa jadi. Karena di pasar modal itu orang-orangnya berbagai macam ya. Berbagai macam. Karena ini adalah industri kapitalis. Jadi saya sarankan untuk kalian, bagi para pemula, hati-hati jangan sampai FOMO ya. Kalian harus dapat ilmunya dahulu ya, seperti itu. Nanti untuk di akhir sesi saya kasih ilmunya
Ya, bagaimana untuk cara masuk di kelas kami nanti di akhir sesi saja. Kita akan bedah dulu. Ya, ini datanya Bapak Ibu. Nah, ketika turun siapa yang masuk? Giliran yang masuk. Yang di sini ada BK, YU, PD, SK, CC ya. Yang notabene dia terus mengakumulasi terus tuh. Ya, 452.000 lot. Ya, tiap hari ini dikumpulkan BK, YU, PD, SK, CC, AK. Ini masukkan terus. Nah, di kelas kami itu kemarin kita mentor ya selama 2 jam. Ya, untuk mekanisme saya tak kasih tahu ini loh. Kalau misalkan seorang market maker itu pengen mengumpulkan barang yang tujuannya nanti akan menggoreng itu kayak gini. Ya, roomnya saya lihatkan seperti ini. Room itu tempatnya saya perlihatkan seperti ini. Dan orang-orangnya saya akan lihatkan di situ. Tapi di kelas kami, tapi enggak saya publish di secara umum ini karena saya juga menjaga privasi mereka. Oke, ya kayak gitu. Karena target mereka itu siapa Pak Firman? Ya, yang menurunkan saham itu. Satu, mereka targetnya orang-orang yang nggak punya trading plan. Yang kedua itu mereka yang FOMO. Yang ketiga itu yang masih pemula. Ya, nggak tahu dunia pasar modal, hajar habisan aja. Itu pasti tewas. Tewas dalam artian ya nggak lama di market. Biasanya seperti itu. Ya, oke. Kira-kira siapa yang sudah punya barangnya balik itu siapa Pak Firman? Nah, ini sudah saya rangkum Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini. Nah, ini saya perlihatkan nih. Nah, di sini. Di bulan Januari sampai tanggal 29 Mei tahun 2024 ya. Dan di sini ada YP itu berhasil mengakumulasi senilai 2,1 triliun. Wah, bayangkan Bapak Ibu ya. Seorang market maker itu mengumpulkan barang itu lama. Ya, berapa bulan ini? 5 bulan ya. Itu capai 2,1 triliun. Ya, jumlah lotnya sekitar 4,2 juta. SG 1,3 triliun, XL 1,2 triliun dan OD 954 miliar. Ya. Tapi kalau misalkan buang barang satu hari clear ya. Ya, kenapa kok clear Pak Firman? Nah, ini ya, saya perlihatkan. Sehari netting ya, ZP 2,0 triliun. Ya, siapa sih Pak? Ini juga. Nah, ini pelakunya Bapak Ibu semua ya. Aduh, kok tutup. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi yang namanya buang barang masih deras ya, netting ya 2,1 T itu ya bisa menggugurkan IHSG ya Bapak Ibu ya. Alumni kami itu ada yang punya aset 1 sampai 2 triliun. Wah, ngeri dong Pak Firman ya. Kalau misalkan itu. Iya, tapi ya beliau masih ada yang nyangkutnya. Ya, seperti itu. Ada yang banyak yang nyangkut. Yang tanya itu floating loss itu mencapai 13 miliar. Waduh. Gimana Pak manajemennya? Gampang, mudah kok. Ya. Karena saya satu sisi juga membantu mereka yang ya biasanya kena korban ya. Jadi kena korban influencer, terus buka seminar-seminar, guru saham ya, yang notabene seseorang itu belum mampu dalam hal ini, literasinya masih kurang, mencet buy sama sell juga masih kurang, biasanya kena dampaknya. Nah, kalau influencer di balik layar itu mereka sudah punya jam terbang tinggi, punya merasakan kegagalan juga, dan yang pasti literasinya sudah cukup. Nah, disitulah ketemu sama orang yang punya dana besar, ya. Di situ cuman ngasal aja, pokoknya saya percaya. Contoh misal saya percaya sama Pak Firman aja, gitu, ya. Nah, ini agak berbahaya Bapak Ibu, ya, berbahaya. Jadi itu Bapak Ibu harus dilatih ya skillnya. Adapun saya ini adalah sebagai konsultasi. Kesalahan saya apa Pak? Nah, seperti itu. Nah, makanya untuk yang alumni kami itu atau yang masuk di kelas kami itu, mereka itu saya bimbing dulu sampai benar-benar tahu ini cara berpikir pasar modal itu bagaimana ya bekerjanya. Setelah sudah tahu bagaimana cara pasar modal ini bekerja, nah nanti Bapak Ibu itu sudah punya wawasan. Jadi ya sudah nggak ikut influencer, nggak ikut dari komentar-komentar saham, digecapi-gecapi, sudah fokus sama analisanya masing-masing dan juga fokus pada kelebihannya masing-masing. Karena riset saya ya, karena saya sebagai peneliti juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sudah biasa.
Jadi mayoritas investor pemula di pasar saham itu kepengen kaya, pasti itu. Semua orang pasti pengen kaya. Tapi caranya dengan instan. Ya. Makanya alumni kami itu yang sekarang cuan per hari 50 juta, ratusan juta, seperti itu. Ya awalnya saya drill dulu. Drill itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Berarti mereka ya saya latih dulu masuk di baratnya di kelas saya dulu. Saya training ya satu terus konsisten, laporan keuangannya saya pantau terus, sudah oke. Udah silahkan main, mau main berapa ratus juta monggo silahkan. Karena mengenai pencet sell sama buy-nya sudah cepat baru naik kan seperti itu. Nah, kalau kasusnya dari saham BBR ini bagaimana? Nah, ini kan mereka kan sudah masuk jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Jadi netting pada satu hari saja oke. Nah, ini pelakunya itu adalah asing. Ya. Kalau Bapak Ibu itu masih dapat ilmunya satu, mungkin laporan keuangannya sikat aja hajar. Tapi kalau nggak tahu caranya masuk, caranya keluar bagaimana? Wah, habis kalian. Ya. Jadi intinya uang ratusan triliun kalau kalian itu nggak tahu cara berpikir pasar modal itu bagaimana, ya cepat pensiun. Ya. Karena saya juga sharing juga ada beberapa sekuritas ya di situ Pak Firman ini kenapa kok Pak Firman kok bisa win rate-nya itu bisa tinggi. Didikannya anak punya Pak Firman kok bisa mandiri ya, win rate-nya catatannya kok bisa untung terus setiap bulan itu bagaimana? Bagaimana cara ngajarnya Pak Firman itu? Ya yang notabene yang nenek-nenek juga ibu-ibu ya di situ juga bisa untung ya per hari ya 10 juta ke atas itu udah bisa. Ya, seperti itu. Bagaimana cara mereka itu masih penasaran. Ya, ya. Tapi ya, yang namanya saya di sini sebagai akademisi, ya tetap saya sharing kepada mereka para sales-sales sekuritas itu ini loh cara didiknya itu seperti ini. Ya, ini saya bukan seorang yang ahli ya Bapak Ibu, tapi ya sharing. Ya, ini saya punya pengalaman. Silahkan diambil manfaatnya, nanti dikelarkan. Ya seperti itu. Ya, oke, next. Malah buka kelas lagi Pak Herman. Silakan kalian kalau mau masuk kelas. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi AC-nya itu masih terus jualan. Ya, realistis. Nah, ini biasanya juga di markup. Kalau alumni kami tahu ya, markup itu apa ya. Seperti itu. Nah, di sini perannya di sini ke Bapak Ibu ya. YU, YU, AK, AK, BK, mana BK, 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 ZP, ZP. Ya ini ya. Nah, jadi mereka tukar-tukaran barang dong Pak. Enggak, mereka ini yang wilayahnya yang ngejaga dari saham BBR ini. Ya, seperti itu. Asalnya gila-gilaan. Kalau kalian tak lihatkan roomnya, tempatnya untuk ngegoreng saham BBR ini, ya nanti kalian bisa tambah wawasan lah. Jadi kedepannya sudah nggak mulai FOMO, jadi sudah ngerti, oh ini toh masalahnya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, bagaimana mengenai dari formasinya Bapak Ibu? Nah, ini di Mirai Asset ini ya. Sekarang itu untuk bit-offernya ditutup. Karena ini adalah servernya server tahu sendiri ya. Saya nggak usah sebut. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah dapatkan berinformasi. Nah, di sini. Nah, di sini kan kalau di sini kelihatan ya. Oke, di sini lihat ya. Harga di 4.400. Wah, ini volumenya tebal. Terus 4.440 ya. 93. Wah, ini nih block trader ini masuk. Di 4470, 4450 ya ini ya. Ini 28. Ya, ini targetnya. Ini ada sebuah komunikasi nih. Ya. Ini juga. Nah ini ya 4380 4380. Nah ini biasanya ini namanya itu adalah sebuah kode Da Vinci. Kode Da Vinci itu apa Pak Firman? Jadi yang tahu itu adalah ya timnya mereka. Mereka siapa Pak Firman? Ya mereka yang punya kepentingan di saham BBR ini. Ya. Jadi berapa kita akan netting? Berapa kita akan untung hari ini? Berapa? Mereka sudah hitung. Rata-rata kalau market maker itu di saham BBRI ya minimal itu 300 miliar netting sehari. Ya itu dari kalau dari saham BBRI. Nah, kalau kayak gini ya sudah ini 2 triliun.
Berapa modalnya ya? Coba itu. Ini ya dari saham BBRI ya. Nih. Angkanya ya. Bidnya ada 700.000, offernya ada 200.000, dan yang kepengen antri beli itu banyak ya, sekitar 19.000 user. Dan yang mau jualan itu ada 1.300-an yang mau jualan, jadi tipis ya. Jadi ini memang diturunkan dulu seperti itu. Ya, dan untuk saham BBR ini sehari itu turun 2,6%. Tadi sempat naik itu di harga 4.500 ya. Enggak, langsung diturunkan loh ini Pak Firman. Bukanya ketika opening tuh di 4.480. Terus tertingginya 4.500 dan low-nya ada di 4.400. Jadi ini turun terdiskon sekali. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah ungkap mekanisme dari bandarnya seperti apa. Mereka itu punya kepentingan apa? Saya sebutkan di sini semua sudah. Laporan uangnya sudah saya sepil ya tadi ya. Ini kita ke mana lagi nih? Asingnya sudah saya ungkapkan dan di sini ya. Ini Bapak Ibu bisa disimak. Nah, yang menyarankan dari saham BBRI untuk beli itu ada 59 sekuritas. CMB Sekuritas, terus UBS, JP Morgan ya. Ini ya. Terus andalan ini menyarankan untuk buy, dan yang menyarankan untuk hold itu ada 20. Yang menyarankan untuk sell ini ya 3. Ya, jadi untuk batasi resiko dulu biasanya keprek. Nah, untuk rata-rata target price-nya itu di harga 6.434. Ya, ini untuk rata-ratanya ya. Potensinya itu kenaikan di harga ini ya Bapak Ibu ya. 45%. Wah, ini ya nanti saya akan ungkapkan di akhir sesi. Ya, ini. Wah, potensinya naiknya gini. Kalau Pak Firman untuk jangka panjangnya di harga berapa? Saya 7.000 sampai 10.000 Bapak Ibu ya untuk jangka panjang. Nah, nanti Bapak Ibu itu bisa dipilih ya. Trading plan itu seperti apa? Ya, kalau kalian itu nggak punya trading plan, nggak punya manajemen resiko itu bagaimana? Ya, dan juga diversifikasinya itu seperti apa? Ya tewas. Tewas dalam artian bagaimana? Cepat pensiun. Yang ada kalian itu ke dokter jiwa mungkin ya, konsultasi ya gitu. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi untuk di kelas kami itu ya mereka yang banyak boncos ya, dari 10 juta sampai ratusan juta itu banyak sekali ya. Di situ masuk di kelas kami ya, saya bina, saya mentor dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah untuk perharinya itu bisa mendapatkan pendapatan dari 5 juta sampai yang ratusan juta juga banyak ya, seperti itu. Ya akhirnya ya sudah nggak ke dokter jiwa lagi, langsung ketemu pakarnya langsung ya, seperti ini. Next. Nah di sini Bapak Ibu ya, kita beralih ke strateginya. Tadi lihat ya, ini siapa yang kena korbannya, korban pembantaian dari saham BBRI ya, ini para retail Bapak Ibu. Wah ini kayaknya supportnya ini jebret itu. Jebret, malah diguyur terus. Waduh, panik Pak Firman, saya masuk ini 100 juta. Wah ini saya sudah floating loss hampir 200 juta, 800 juta seperti saya. Ya, ini biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mayoritas investor yang baru ini ya, mereka itu lebih rela floating loss 80 juta ke atas daripada mereka itu belajar mengenai literasi dulu, bagaimana cara kerjanya pasar modal. Ya seperti itu. Mereka berani seperti itu, bahkan miliaran juga mereka nyangkut kayak gini yang juga banyak sekali ya, yang juga cut loss. Waduh Pak Firman ini bagaimana ya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi tetap ketika masuk di kelas kami saya treatment dan lain sebagainya, dan alhamdulillah itu bisa bangkit lagi ya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi yang kena ini. Nah untuk penampakannya nah ini seperti ini ya. Wayu, nah ini volumenya Bapak Ibu ya. Jadi volume ini adalah jumlah ya, akumulasi antara hari itu buy sama sell itu gede mana. Kalau misalkan dia itu banyak yang mau beli, ya hasilnya hijau. Ya. Yang jadi pertanyaan, tapi kenapa kok ini tuh turun Pak Firman? Seperti itu. Ini tuh namanya itu markdown ya. Jadi dimanfaatkan ya, biasanya mereka itu rebalancing, keluar pakai A, masuk pakai B. Ya seperti itu. Caranya kayak gini. Nah,
Ya, dan mereka itu mulai akumulasi sejak kapan Pak Firman? Dan di sini Bapak Ibu ya, ini tanggal 1 April ya, sampai itu masuk terus turunkan. Dan di sini ya mereka jebol sekali ya dalam untuk net sale dalam 1 bulan Mei ini baru 55 juta ya. 55 juta lot. Padahal kemarin itu masuk sekitar 62 juta lot. Nah, ini masuknya tinggi. Jadi guyuran terus. Nah, kalau gini tuh turunnya wajar nggak Pak Firman? Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa dianalisa sendiri. Wajar nggak? Wajar ya? Wajar. Ini wajar. Ya. Sampai seporno itu jebret turunkan terus. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kalian itu pengen lihat penampakan makhluknya dari saham BBRI seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal trading plan Bapak Ibu itu seperti apa? Ya, mengenai dari saham BBRI ini tuh. Ini seperti apa? Ya. Nah, ini. Nah, turun. Nah, untuk saham BBRI ini adalah recovery-nya ya kayak gitu Bapak Ibu ya 3 bulan. Nanti ya ketika dia sudah pullback maka dia akan naik lagi. Ya, seperti itu. Nah, kita ke strateginya ya. Waduh, sudah 20 menit ya, 21 menit. Kita ke strateginya Bapak Ibu ya. Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas usianya 30 tahun ke atas yang notabene mereka itu lebih ke swing sama invest. Ya, bagaimana cara masuknya Pak Firman? Oke. Ya. Mingguan dulu ya. Ya. Bagaimana cara masuknya Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu bisa nyicil ya di harga tunggu dulu kalau kalian pengen masuk di harga 4370 serta di harga 4217 dan juga di 3956 ya di situ. Itu untuk support kuat dari saham BBRI ini. Dan kalau kita lihat dari minggu ini justru masuk ya sekitar 10 juta lot ya nettingnya. Padahal turun ya ini yang borong itu banyak sekali. Ya, kayak gitu. Ini untuk support kuatnya. Dan kalau dia turun lagi, Bapak Ibu itu bisa dicicil kembali di harga 3488. Ya. Pertanyaannya, Pak Firman, apa kelebihannya antara nyicil sama tunggu di harga paling supportnya? Ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nanti Bapak Ibu itu tinggal dipilih saja. Nah, adapun kalau kalian itu nyicil, kekurangannya, kalian itu bakalan habis. Ya, kalau kalian itu nggak tahu caranya, bakalan habis amunisinya. Ya, amunisi itu apa, Firman? Ya, RDN kalian. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian itu sudah punya trading plan, sudah tahu cara masuknya itu berapa, no problem. Ya, masih aman. Ya. Itu. Ya. Itu untuk kelemahannya. Nah, kalau yang kelebihannya Pak Firman ya. Jadi kalian itu dapat barang. Ya. Harga berapapun nanti akan terafrek di harga berapapun. Ya, itu. Nah, sekarang yang kalau kita nunggu. Kalau nunggu kalian akan dapatkan barang yang pas. Nah, kelemahannya apa Pak Firman? Kelemahannya kalau nggak diizinin sama bandarnya. Ini sekarang yang punya lapak YP ya. YP, yang ini yang saya pakai ini pakai YP. Ya. Ya kalau dikasih, ya kalau enggak nggak dapat dong maunya udah. Ya seperti itu. Nah, kelebihannya Pak Firman ya, kalian akan dapatkan best price, harga yang terbaik. Ya, seperti itu. Nah, setelah naik Pak Firman jual di harga berapa Pak Firman ya. Bapak Ibu kalau sudah dapat di harga situ, kalau kalian nggak sabar ya bisa jualan di harga 4460 TP dulu. Nanti TP juga di 4691 dan juga di harga 5000. Ya, kalau kalian pengen sabar lagi di harga 5.700 dan juga di harga 6.400-an. Dan untuk jangka panjang saya itu targetnya ke harga 7.000 ya Bapak Ibu sampai 10.000 mengenai dari saham BBRI ini. Ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu itu mau jualan di mana. Nanti sesuaikan passion Bapak Ibu. Ya, enaknya yang mana? Silahkan. Karena satu sisi saya mempraktekkan itu semuanya, baik untuk trading, scalping, swing, dan juga untuk investasi saya lakukan itu semuanya.
riset saya berapa tahun? 10 tahun Bapak Ibu. Pertama pengalamannya bagaimana Pak Firman? Ya boncos juga. Tapi di sini setelah sudah tahu karakternya, saya bisa berbagi ilmu kepada mereka dan ada impact baik ya kepada mereka yang tadinya boncos, akhirnya itu bisa untung ya dengan time frame-nya nggak begitu parah banget kayak saya dulu. Kalau saya dulu sudah puluhan juta ya. Puluhan juta sudah melayang, tapi nggak apa-apa. Itu adalah ilmu yang untuk bekal kedepannya ya. Walaupun saya gagal 5 tahun pertama awal mengenal dunia pasar modal ini ya, setelah 5 tahun sampai seterusnya sampai pensiun saya nanti itu sudah jadi financial freedom. Oke. Ya, dan impact-nya apa? Ya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Itu sih ya. Jadi berdarah-darah juga Bapak Ibu. Tenang saja ya. Saya juga pernah mengalami situasi kayak yang sekarang ini di saham BBR ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tenang saja. Tapi untuk sekarang ya sudah enggak. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Pak Firman, untuk trading dari saham BBR ini bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Ya, caranya itu kalian tunggu dulu dia koreksi di sini. Di 350 setelah diangkat, ya kalian bisa jualan di 445. Untuk stop loss-nya ada di 4249 ya. Jadi untuk day trading atau scalpingan di situ ya kalian ambil porsinya itu kecil, porsi keuntungan, sorry ya. Tapi untuk batasi resikonya juga ketat 1-3%. Tanda pun untuk cuannya ya 1-3% itu secara realistis. Tapi kalau kalian itu masih nge-hold dalam masih kuat, tahan, no problem, tidak masalah. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja untuk up to date mengenai dari saham BBR ini Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih yang sudah gabung bersama tim kami ya. Akhirnya portofolio kalian itu bisa terus ya. Mohon maaf ya. Baik, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami ya sejak 2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf ya, kami baru bikin sekitar 7 bulan yang lalu ya kelasnya ya, seperti itu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini ya hasilnya. Kinerja di bulan April kemarin, kita rekomendasi total ada 33 stok yang terdiri dari 25 itu profit, hold-nya itu 0, stop loss-nya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 76%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabung di kelas Pak Firman? Trading saham ini Bapak Ibu diklik saja, nanti akan ketemu seperti ini. Ya, setelah itu nanti kalian tinggal pencet tombol gabung ini ya. Kalau kalian itu yang ada di grup YouTube ya, seperti itu. Atau kalian bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Tanya saja atau enggak ya diklik http://bit.ly kelas Pak Firman, nanti tinggal dipilih saja seperti itu. Nah, kalau di sini traktir kopi level 3, level 1 itu ketika kita itu masih live streaming kayak gini ya, Bapak Ibu tinggal ditulis komentar kalian yang nanti kalian dapat ini ya. Komunikasi dengan saya seperti itu. Nah, kalau yang dapat rekomendasi saham yang cuan untuk besok itu ya klik di sini. Dan juga yang pasti cuan ya pilih di antara itu. Nah, juga ada kelas yang cuan konsisten juga ada. Ya, seperti itu. Pilih saja seperti ini. Nah, ini yang ada di grup YouTube ya Bapak Ibu ya, dan untuk Bapak Ibu yang mungkin gaptek nggak bisa ngeklik ini bagaimana caranya ya hubungi saja nomor di bawah ini atau diklik kelas ini ya, bit.ly kelas Pak Firman ini. Klik, setelah diklik nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, ini akan saya jelaskan di sini ada yang namanya kelas Akademi Trading Saham bulan Juni angkatan ke-7 cuma 400.000 saja. Segera gabung, setelah ini saya akan tutup ya Bapak Ibu ya. Yang untuk di bulan Mei sudah berjalan ya, nanti yang akan di bulan Juni. Jadi segera untuk registrasi, kita agendakan 8 kali pertemuan dan kita hanya tampung 100 orang saja. Buruan segera masuk, mau penuh. Habis itu kalau kalian masuk di bulan itu sudah closing, nggak buka lagi ya, seperti itu. Nih, di situ apa yang akan saya dapatkan Pak Firman. Jadi kalian akan dapatkan 16 materi dari dasar banget ya, bagaimana cara pasar modal itu bekerja. Di situ ada bandarmologi, markup, dan pokoknya banyak sekali di situ. Ini Bapak Ibu punya wawasan ya, karena kalau di kelas akademi itu ya benar-benar Bapak Ibu itu dibina. Jadi bukan satu hari kayak gitu, enggak
ya, yang dapat seminar langsung oh ini ya caranya. Enggak, jadi ya di situ dapatkan materi, diskusi, nanti praktekkan ya, jadi seperti itu. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, kalau yang level 1, 2, 3 ini ya cuma rekomendasi, nggak ada yang materinya. Ya, jadi dapat rekomendasi, jual, beli, sell, udah nanti kayak yang tadi ya, seperti itu. 1, 2, 3 itu apa bedanya Pak Firman? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin tinggi pula. Dan untuk yang level 4 itu yang rekomendasi per tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau 1, 2, 3 itu yang 1 bulan. Nah, kita juga ada yang kelas cuan konsisten juga VVIP ya. Kalau yang kelas ini online ya, di situ Bapak Ibu bisa apa namanya request ya kapan waktunya, tapi ini online ya. Tapi kalau yang ini juga jamnya itu Bapak Ibu request kapan bisanya. Dan juga ikut live trading bareng dengan saya ya, didampingi langsung, tapi setidaknya ya dapat ilmu ya, apa namanya, dapat materi dahulu, habis itu nanti praktek ya, di situ Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan saya. Dan yang kepengen Pak Firman, saya pengen belajar langsung ya, ini juga ada ya, daripada Bapak Ibu itu loss 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran floating loss, nggak pernah balik modal, sudah nyemplung di saham, masuk saja di sini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa masuk yang pilih mana, daripada Bapak Ibu tuh loss ya. Ingat, kelas ini itu kami buka untuk investor pemula. Bener-bener nol, brutal. Apa itu Pak brutal? Jadi bener-bener nggak tahu, biar Bapak Ibu itu daripada sedekah ke bandar 10 juta, ratusan juta, bahkan nggak pernah untuk di market, lebih baik masuk dari sini. Ya, ingat ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk review saham malam ini ya. Nanti apa namanya, jam tengah malam itu nanti kita ajukan review ya. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Tulis saja. Nanti ketika rame ya saya akan ungkap ya untuk kalian. Seperti itu. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.